Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Teh Mala. Di video kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk kesalahan membaca yang biasanya dilakukan oleh anak-anak pembaca pemula. Atau sebenarnya bisa juga dilakukan sama remaja orang dewasa. Oke, di slide yang ini, di sini sudah disebutkan 4 bentuk kesalahan membaca. Yang pertama, lihat, katanya adalah kelapa, tapi dia membaca dengan lapa. Berarti ada yang dihilangkan satu suku kata, sehingga katanya menjadi berbeda. Maknanya juga beda. Penyisipan, gula, dia membacanya gulka, sama dia ditambahin nih menjadi gulka, sehingga maknanya juga jadi apa ya, beda kan. Penggantian, meja dia baca menjadi mega, tentu berbeda. Pembalikan, ibu ubi, pala alap. Nah yang ini, pembalikan ini bisa susunannya yang dibalik menjadi ke arah dari belakang ke depan. Tapi bisa juga yang dibalik adalah arah dari tulisan hurufnya. Misalnya duku menjadi buku menjadi duku, dibalik kanan dan kirinya. Itu termasuk dari kesalahan pembalikan. Yang berikutnya adalah pengubahan. Yang diubah di sini bisa saja susunan kata dalam kalimat. Misalnya yang seharusnya adalah ibu pergi ke kantor menjadi ibu ke kantor pergi. Tentu maknanya menjadi rancu ya. Nah, selain pengubahan susunan kata dalam kalimat, dia juga termasuk di dalamnya adalah merubah susunan suku kata. Palu menjadi lupa, tapi hurufnya sama, suku katanya yang dirubah urutannya. Contoh berikutnya adalah tanam menjadi taman. Maknanya beda banget kan? Hurufnya tetap sama, susunan saja yang dirubah. Nah, saya menambahkan juga bentuk kesalahan lain membaca adalah masalah intonasi. Intonasi yang tidak tepat biasanya terjadi karena tanda baca yang tidak diperhatikan atau salah meletakkan jeda. Salah meletakkan jeda ini biasanya terjadi pada kalimat-kalimat yang panjang nih, seperti ini misalnya ketidaktepatan intonasi karena tanda baca tidak diperhatikan. Nah, kalau kalimatnya kayak tadi saya bacanya kan jadi aneh ya. Harusnya kan ketidaktepatan intonasi karena tanda baca tidak diperhatikan atau salah meletakkan jeda. Begitu contohnya. Yang berikutnya adalah artikulasi bunyi yang kurang jelas. Nah, ini akan ada hubungannya sama oral motor anak. Kemampuan oral motornya itu kan bibir, lidah, rahang, kemampuan bernafas, ya seperti olah vokal lah. Di sini yang jadi permasalahan adalah kemungkinan besar kelenturan dan kekuatan dari organ-organ si oral motor ini. Tapi perhatikan ya, ke masalah di artikulasi ini berbeda dengan masalah-masalah yang tadi. Kalau yang tadi yang ini sangat berkaitan dengan memori visual anak terhadap huruf-huruf. Kalau yang ini masalahnya di oral motor. Kenapa saya menjadi sangat menekankan tentang hal ini? Karena jenis kesalahan membaca yang berbeda akan membutuhkan treatment perbaikan atau remedial kemampuan membaca yang berbeda. Seperti itu. Nah, ada juga membaca terlalu cepat. Biasanya anak-anak itu membaca dengan terlalu cepat karena ingin cepat selesai. Karena dia terlalu cepat, tentu balik lagi ke sini, intonasinya jadi tidak tepat. Jadi nggak bisa tuh dia memahami apa yang dia baca. Yang penting selesai membacanya, padahal tujuan dari membaca belum tercapai. Atau dia sangat lambat. Nah, lambat ini biasanya terjadi karena dia masih mengeja. Ingat di video sebelumnya saya menceritakan bahwa proses membaca itu adalah mengubah simbol-simbol tertulis ini menjadi sebuah simbol bunyi. Nah, otak memaknakan apa yang dia dengar. Makanya kenapa ketika membaca nyaring biasanya akan lebih mudah kita pahami. Nah, ketika dia masih mengeja lambat, ya maka dia masih konsentrasi terhadap pengejaannya itu, belum bisa berkonsentrasi terhadap maknanya. Dengan demikian,
yang harus kita tekankan, yang harus kita ingat dengan jelas adalah bahwa kemampuan membaca bukan kemampuan yang akan muncul secara alamiah, tetapi perlu proses belajar yang tepat dan terstruktur. Untuk bisa tahu proses belajar yang tepat dan terstruktur, tentu kita harus belajar. Bagaimana sih proses belajar membaca pada anak? Oke, di video berikutnya saya akan mengulas tentang apa-apa saja yang menyebabkan anak-anak melakukan kesalahan dalam membaca permulaan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.